Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Keesokan paginya, matahari jingga yang hangat terbit perlahan. Sinar keemasannya miring ke bawah. Di atas danau yang berkilauan, pantulan matahari bergoyang lembut tertiup angin sepoi-sepoi. Burung-burung air terbang tinggi di atas permukaan, sesekali menyelam untuk menangkap ikan. Bebek-bebek bermain-main, berenang di atas permukaan, berkuak, dan serangga-serangga mulai berkicau. Ranting-ranting pohon willow hijau zamrud menari-nari tertiup angin sepoi-sepoi, dan lautan rumput yang tak berujung beriak dalam gelombang. Masih mabuk, kerumunan itu tidur nyenyak di pantai dan di atas rumput. Satu atau dua dari mereka, terjaga, berdiri membelakangi yang lain, senjata terhunus, menyiram tunggul-tunggul pohon dan rumput. Yi Feng menatap kerumunan dan tersenyum. Kemudian, ia pergi, berjalan keluar dari pulau bayangan. Langit berbintang yang luas selalu gelap dan sunyi. Bintang-bintang yang cemerlang bersinar terang dalam kegelapan. Ribuan bintang bergabung menjadi galaksi, dengan meteor-meteor melesat dari waktu ke waktu. Yi Feng berdiri dengan bangga di langit berbintang. Ia mengangkat tangannya dan merobek kehampaan, menembus penghalang dunianya sendiri dan muncul di langit berbintang yang jauh lebih luas di luar sana. Menatap alam semesta yang tak berujung dan tak terlihat, Yi Feng merasakan luapan emosi. Bahkan sebagai makhluk maha tinggi, ia tak kuasa menahan diri untuk meratapi luasnya alam semesta dan betapa tak berartinya umat manusia. Mereka hanyalah setetes air di lautan. Seorang sahabat karib di sisinya, beberapa teman dekat, sudah cukup. Setelah meratap, Yi Feng kembali ke dunia nyata. Ia melangkah maju dan tiba di atas sebuah planet. Mendongak, ia melihat dunia ini tertutup pepohonan dan tanaman merambat raksasa. Dan di atas pepohonan dan tanaman merambat ini, merayap rapat dengan siput. Mereka besar dan kecil, berjumlah miliaran, membuat kulit kepala Yi Feng merinding. Yi Feng mendarat di puncak bukit yang menjulang tinggi dan menggerutu, "Aku sangat terkesan. Aku mengagumimu sepenuh hati, siput." Sepertinya siput-siput kecil ini semua adalah keturunan saudaranya. Tingkat reproduksi siput itu sungguh mengerikan. Sungguh luar biasa. Yi Feng menghitung, jika siput itu punya beberapa ratus tahun lagi, ia bisa menaklukkan seluruh alam semesta dengan semangat Yugong yang memindahkan gunung. Keturunannya tak akan ada habisnya. Saat ini, di bawah puncak bukit, seekor siput berkembang pesat, mencapai ketinggian yang sama dengan gunung. Ia menatap Yi Feng, memutar matanya yang kosong, dan menatapnya. "Bos, kenapa kau baru datang? Aku hanya ingin membicarakan sesuatu denganmu." Petik 2. Ada apa? Seperti yang kau lihat, aku punya banyak anak. Untuk melindungi keselamatan mereka, aku ingin menciptakan wilayah di duniamu untuk mereka tinggali. Meskipun planet ini memiliki lingkungan yang baik, planet ini terlalu kecil untuk menampung begitu banyak anakku. Lagi pula, aku takut jika suatu hari aku tidak ada, musuh alami akan datang. Rasanya seperti harimau memasuki kawanan domba dan menikmati hidangan prasmanan. Yi Feng memutar matanya dan berkata dengan marah, "Ini semua masalah sepele. Ada banyak ruang, tapi bisakah kau menahan diri? Apa kau berencana menguasai seluruh alam semesta dengan kekuatan reproduksimu?" Siput itu tampak bersalah. Ia tak berkata apa-apa, matanya melirik, berusaha meredakan rasa malu. Itu bukan salahnya. Lagi pula, ia memang kuat dalam hal itu. Yi Feng menggelengkan kepalanya dengan sedikit pasrah dan bertanya, "Di mana kodok?" Berbicara tentang orang itu, siput itu mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Orang itu, akan sangat sulit menemukannya sekarang." Wajah Yi Feng dipenuhi rasa terkejut. Kenapa? Orang itu pergi menelan lubang hitam. Mata dan mulut Yi Feng sedikit melebar, wajahnya dipenuhi rasa terkejut. Kodok ini benar-benar semakin arogan, bahkan perilakunya begitu genit. Setelah menelan lubang hitam, apakah ia akan menelan alam semesta? Apakah ia benar-benar akan melahap langit dan bumi? Pengejaran kedua saudara ini, kodok dan siput, terutama tentang menjadi berbeda. Yi Feng menenangkan diri, mengecap bibirnya seolah sudah terbiasa, dan berkata dengan tenang, "Oke, mau minum beberapa gelas?" Siput itu menolak mentah-mentah. Ia berkata dengan canggung, "Aku tidak akan pergi. Aku agak sibuk akhir-akhir ini." Yi Feng melirik siput itu dan bertanya, "Kamu sedang sibuk apa?" "Aku masih harus terus membuat bayi dengan istriku." Wajah Yi Feng langsung dipenuhi amarah. Ia kini dipenuhi keluhan. "Kau punya begitu banyak siput kecil, dan kau masih berpikir itu tidak cukup. Tidak ada tempat tinggal di dunia ini, dan kau masih mencoba membangun." Siput itu berkata dengan tegas, "Kau salah. Tidak punya tempat tinggal itu satu hal, membangun itu hal lain. Tidak ada hubungan sebab akibat antara keduanya. Kau seharusnya menikmati prosesnya, kan?" Yi Feng tercekat oleh alur pikiran dan pertanyaan retoris siput itu yang aneh. Ia menggelengkan kepala dan mendesah, "Baiklah, nikmati saja prosesnya. Aku sudah lama tidak bertemu orang itu. Ayo kita cari dia dulu." Setelah itu, Yi Feng menghilang dari tempatnya. "Ayah, ayah, ayah." Teriakan yang tak terhitung jumlahnya bergema, bagaikan suara iblis, menggema di seluruh planet.
Siapa paman tadi? Siapa itu? Siput-siput kecil yang tak terhitung jumlahnya mengulang kata-kata yang sama, menciptakan efek gema. Siput itu berseri-seri dengan bangga, berkata, paman itu adalah saudara ayah, pamanmu. Dia akan memberimu sebuah planet di masa depan agar kamu dapat melanjutkan garis keturunanmu dan menciptakan kejayaan baru. Hebat, sorak siput-siput kecil itu. Pada saat ini, seekor siput betina raksasa menghampirinya. Suamiku, kita sudah beristirahat sejenak, saatnya untuk memulai. Siput itu menunjukkan senyum manusia, yang beriak seperti ombak laut. Oke, ayo kita mulai sekarang. Pada saat yang sama, di kota yang ramai, orang-orang datang dan pergi ke sini, dan sesekali para kultivator abadi yang kuat terbang di langit. Suara elang tak ada habisnya. Ini adalah kota yang penuh dengan napas manusia. Di atap miring, 5 bayangan hitam tergeletak, menjulurkan kepala untuk mengamati jalan di bawah. Wah, indah sekali, indah sekali. Di mana itu? Ya ampun, sungguh buruk. Kelima orang itu menjulurkan leher mereka seperti jerapah, mata mereka berbinar-binar. Pemimpin mereka adalah Lou Benwei, yang matanya bersinar keemasan. 4 lainnya adalah Gouzi, Lipan, Raja Roh, dan Beruang. Gouzi mengusap lehernya yang pegal dan berkata dengan serius, Kak, akhir-akhir ini aku belajar keras dan menemukan trik untuk merayu perempuan. Mendengar ini, semua orang mengalihkan pandangan dari kaki-kaki panjang di jalan ke wajah anjing Gouzi yang polos. Gouzi mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan sedikit rasa puas, itu namanya tidak tahu malu. Kalau mau merayu perempuan, kau harus benar-benar tidak tahu malu. Lou Benwei bertanya dengan rasa ingin tahu, oh, seberapa tidak tahu malunya. Gouzi mendekati Lou Benwei dan merendahkan suaranya untuk menceritakan caranya sendiri dalam merayu perempuan. Setelah mengobrol sebentar, setelah mendengarkan teknik rahasia Gouzi, Lou Benwei memegang dagunya dengan ekspresi penuh kekaguman. King, kau benar-benar ahli strategiku, seorang pejuang yang tak tertandingi dan tak tahu malu. Gouzi menyanjung, kakak, kau terlalu baik. Kuharap kau menang dan memenangkan si cantik. Dugu Yunyao akan segera keluar. Kakak, lakukan saja apa yang kukatakan dan taklukkan dia. Kami pasti akan bersujud di hadapan jubah hitammu. Ketiga lainnya mengangguk setuju. Kakak, jika kau bertindak, kau pasti akan langsung meraih kesuksesan. Kuharap kau kuda yang berlari kencang dan taji malam ini. Lou Benwei bersemangat untuk mencoba. Ia menepuk pahanya dan berkata dengan penuh semangat, oke. Kalau begitu, ayo bersiap-siap, kita akan melakukan sesuatu yang mewah. Tidak masalah, kakak, kata semua orang serempak. Lou Benwei berdiri, merapikan jubahnya, mengedipkan mata kepada semua orang, dan berbelok di tikungan. Ia penuh percaya diri, ekspresinya bertekad untuk menang. Inilah tikungan yang pasti akan dilewati Dugu Yunyao. Lou Benwei siap membiarkan Dugu Yunyao merasakan apa artinya bertemu cinta di tikungan. Ia menunggu di tikungan, karena ia telah menambahkan interpretasinya sendiri ke dalam strategi Gouzi. Dia menambahkan sentuhan romantis pada pendekatan tanpa malu-malu itu. Bertemu di sudut jalan, romansa itu mencapai puncaknya. Lalu, dia mencium dan membelainya, dan gay. Lou Benwei tertawa terbahak-bahak dalam hati. Ia sangat yakin bahwa pendekatan bercabang dua ini pasti akan berhasil. Tak lama kemudian, Dugu Yunyao datang dengan kaki putihnya yang jenjang, pinggang rampingnya yang meliuk dan bokongnya yang seindah buah persik. Gouzi berteriak dengan penuh semangat, targetnya telah muncul, cepat, gunakan efek spesialnya. Mendengar ini, Raja Roh melambaikan tangannya. Tiba-tiba, sebuah tornado kecil muncul dari tanah datar dan mengepung Lou Benwei. Tornado kecil ini membuat pakaian Lou Benwei berkibar, dan jubah hitamnya berkibar tertiup angin, menimbulkan suara keras. Dugu Yunyao kebetulan berjalan ke sudut dinding. Tepat ketika ia dan Lou Benwei hendak bertabrakan, ia hanya berjarak 1 kaki. Dugu Yunyao tiba-tiba berhenti, tubuhnya yang lincah langsung bereaksi, dan ia segera mundur 2 langkah. Ketika ia melihat bahwa orang di sudut itu adalah Lou Benwei, alisnya langsung berkerut dan wajahnya menunjukkan kewaspadaan. Melihatnya tak jatuh ke pelukannya, Lou Benwei segera mengubah strateginya. Ia berkata dengan penuh kasih sayang, Nona Dugu, ada banyak sekali makhluk di dunia ini, tetapi takdir telah mempertemukanmu dan aku di sini. Ini bukan sekadar kebetulan, ini takdir, anugerah dari surga, dan kita harus menghargainya. Jadi, bolehkah aku memelukmu? Atas nama takdir, enyahlah. Sembur Dugu Yunyao, wajahnya muram. Ia mengabaikan Lou Benwei, si Dandi, dan hanya ingin menghindarinya. Lou Benwei, tanpa sepatah kata pun, bergegas maju, menghalangi jalannya. Ia bertekad untuk menunjukkan semangatnya yang tak kenal takut dan tak kenal takut serta bertahan. Nona, jalan di depan panjang dan sulit. Aku akan bersamamu, kemanapun kau pergi, aku akan menemanimu. Persahabatan adalah ungkapan cinta yang paling mendalam. Dugu Yunyao, melihat jalannya terhalang dan mendengar pengakuan menjijikkan Lou Benwei. Sangat marah, dan bulu kuduknya berdiri. Rasanya mual, campuran es dan api. Tinggalkan aku sendiri, bajingan. Kalau kau mengikutiku lagi, aku akan membuatmu membayar.
Setelah itu, Dugu Yunyao menghunus pedangnya dan menekannya ke leher Lou Benwei. Apa arti cinta di dunia ini? Cinta membuat kita mengabdikan hidup kita satu sama lain. Cinta muncul entah dari mana, namun dalam dan abadi. Cinta tak berujung, namun begitu menghancurkan. Lou Benwei mengulurkan dua jari dan dengan lembut menangkis pedang itu. Gadis, bagaimana mungkin kau berani menyentuh pria tampan yang begitu terobsesi padamu? Semua orang menyukai kecantikan, dan aku tak bisa tidak mengaguminya. Aku tertarik padamu, jadi bagaimana mungkin aku menjadi apa yang kau sebut bajingan? Lou Benwei berseru dengan tegas, nadanya penuh kasih sayang dan tatapannya berlama-lama. Kasih sayangnya diwarnai dengan sedikit kesedihan, dan tatapannya yang lama diwarnai dengan sedikit melankolis. Keluar, Dugu Yunyao merasakan roh jahat memasuki tubuhnya terasa dingin dan jantungnya berdebar-debar karena mual. Ia menendang Lou Benwei tepat di dada, langsung membuatnya terlempar puluhan meter. Melihat ini, Gouzi dan yang lainnya bergegas menghampiri dan membantu Lou Benwei berdiri. Ada apa, Kak? Kak, kau baik-baik saja? Lou Benwei berbaring di tanah, menatap ke arah Gu Du Yunyao pergi. Ia memegangi dadanya dan berkata dengan iba, sakit. Hatiku sakit sekali. Cepat, cepat, sentuhlah, Kak. Teriak Gouzi. Lipan melompat maju, memijat dada Lou Benwei sekuat tenaga. Tidak sakit, Kak. Gouzi berlutut dan dengan sabar menenangkannya. Jangan khawatir, jangan patah semangat. Sepertinya metode kami tidak salah, juga bukan pesonamu. Oh, ada apa? Tanya Lou Benwei sambil mendongak. Gouzi benar. Ini masalah gadis itu, bukan masalahmu, tambah Raja Roh cepat. Oh, itu masuk akal. Lou Benwei mengerutkan kening, hatinya sakit. Matanya yang sayu kembali berbinar. Lou Benwei menyingkirkan rasa sedihnya dan kembali ceria, penasihat militer, kau serius? Benar sekali. Seperti kata pepatah, selamat tinggal, yang berikutnya akan lebih baik. Gouzi berkata dengan tegas. Lou Benwei melihat sekeliling dan bertanya dengan sedikit bersemangat, siapa yang berikutnya? Lipan mengeluarkan serangkaian kertas, yang panjangnya puluhan meter. Ia membasahi air liurnya dan membolak-balik daftar itu dengan ratusan tangan. Saudaraku, baru-baru ini aku menemukan lebih dari 5.000 gadis cantik untukmu di kota ini. Pilih satu dari daftar ini, dan kami akan segera menyerang setelah kau memilihnya. Lou Benwei memeriksa daftar itu dengan sangat puas. Xiao Yefeng, kau hebat. Gouzi menyela. Saudaraku, tiba-tiba aku terpikir bahwa ada satu area dalam strategi kita yang perlu diperbaiki. Oh, apa yang perlu diperbaiki? Aku sudah memikirkannya matang-matang. Meskipun berkulit tebal, kau juga perlu mengemas dirimu sendiri. Bagaimana? Kau perlu memancarkan maskulinitas dan tampil agung serta kuat. Selain tornado yang baru saja diciptakan Raja Roh, akan lebih baik jika kau juga memiliki tunggangan yang tampak kuat untuk memancarkan aura kebangsawanan itu. Kau harus menguasai aura itu. Semua orang setuju bahwa kata-kata penasihat militer berkepala anjing itu masuk akal. Beruang hitam Naiji segera menawarkan diri. Ia khawatir semua orang hanya memberikan saran dan daftar, meninggalkannya tanpa hasil. Saudaraku, aku bisa menjadi tungganganmu. Hahaha, hebat. Denganmu sebagai tungganganku, auraku akan sempurna dan tanpa celah. Kata Lu Benwei dengan percaya diri. Naiji juga tertawa polos. Melihat situasi yang tak terelakkan, Lou Benwei melambaikan tangannya dan berseru, ayo pergi ke utara. Kemudian, para pengawas atap melesat dari tempat itu, menyerbu ke arah utara. Saat mereka maju, mereka menatap ke bawah ke arah ombak yang bergulung-gulung. Di jalan panjang, di utara kota, seorang gadis mungil, namun bertubuh sangat proporsional, berjalan telanjang sambil menggenggam pedang panjang. Tiba-tiba, sebuah tornado kecil muncul di depannya, mengangkat rok panjangnya. Ah! Teriaknya, menatap ke depan dengan waspada. Sekarang, kakak, ingatlah untuk bergerak cepat, terlihat tenang, dan terlihat perkasa dan kuat. Panglima tertinggi Gouzi melambaikan tangannya dan berteriak. Bagus, kata Lou Benwei dengan percaya diri. Ia menunggangi beruang hitam dan tiba-tiba jatuh dari udara. Melihat ini, Gouzi sangat gembira dan berpikir dalam hati, ini adalah seni bela diri yang turun dari langit, yang disebut dewa turun ke bumi. Boom! Beruang hitam mendarat di lempengan batu biru di jalan panjang itu, menciptakan jaring laba-laba retakan di tanah. Untuk menonjolkan keganasannya dan memamerkan kekuatan bosnya, beruang hitam itu melolong keras. Awo! Kerikil dan debu beterbangan kemana-mana dalam tornado kecil. Meskipun gadis mungil itu juga seorang kultivator, raungan keras itu membuatnya ketakutan setengah mati. Ia mencengkeram pedang panjang itu erat-erat, ekspresinya sangat ketakutan. Lou Benwei sangat puas dengan penampilan ini. Ia melihat sekilas kekaguman gadis itu padanya, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Melihat gadis itu tak berdaya, Raja Roh segera mengurangi angin, hanya menyisakan angin sepoi-sepoi yang mengacak-acak jubah Lu Benwei. Badai pasir akhirnya mereda. Gadis yang panik itu akhirnya menyadari pemandangan di depannya. Sesosok rangka berjubah hitam duduk di atas seekor beruang hitam yang ganas.
Sebelum Lu Benwei sempat memulai pidato pembukaannya, gadis itu menjerit nyaring. Ah! Monster! Teriak gadis itu, lalu berlari, menjatuhkan pedangnya. Para pejalan kaki di jalan panjang itu berhamburan panik. Lu Benwei dan beruang hitam itu berdiri di sana, tertegun dan bingung. Saat Raja Roh menahan hembusan angin terakhir, keheningan yang mematikan menyelimuti pemandangan itu, udara membeku karena canggung. Kak, kak, kak. Seekor gagak terbang di atas kepala, seolah mengejek para pengamat di atap. Tak jauh dari sana, di kehampaan, Yi Feng berdiri di udara, dahinya berkerut menyaksikan pemandangan itu, hampir tertawa terbahak-bahak. Ia mengerucutkan bibir frustrasi dan menggelengkan kepala. Kemudian, ia mendarat di depan Lou Benwei. Melihat ekspresi Lou Benwei yang putus asa, Yi Feng merasa sedikit terkejut. Ia tertawa, hahaha, kau pikir kau bisa merayu perempuan dengan cara merayumu. Melihat Yi Feng, Gou Zi, Raja Roh, beruang hitam, dan Lipan semuanya terkejut dan segera berlutut untuk bersujud. Salam, Tuan. Gou Zi dan yang lainnya sangat gembira, Gou Zi yang paling gembira. Secara naluriah, ia bergegas ke kaki Yi Feng dan menggosokkannya. Yi Feng mengelus kepala Gou Zi dan berkata lembut, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Ini bukan kerja keras, ini kehormatan bagi kami untuk melayani Tuan, melayani kakak. Ya, Tuan, kaulah yang bekerja paling keras. Mereka menjilat Yi Feng. Yi Feng tersenyum dan menatap Lou Benwei, yang juga menatapnya dengan tenang. Tak satu pun dari mereka berbicara. Begitulah saudara. Sekalipun mereka tak bertemu selama ribuan atau bahkan jutaan tahun, sekalipun mereka tak pernah berhubungan, tak ada rasa canggung saat bertemu lagi. Karena mereka saling mengenal, ia tetap menjadi dirinya sendiri. Segelas anggur, sepatah kata, dan senyuman, sudah cukup. Lou Benwei, setelah mengamati Yi Feng, memarahinya, berhenti bicara omong kosong. Kalau kau punya nyali, beri aku nasihat. Bibir Yi Feng sedikit melengkung, dan ia melambaikan tangan, ikuti aku. Lou Benwei dan yang lainnya mengikuti dengan penuh semangat. Yi Feng membawa mereka ke langit berbintang, tiba di sebuah planet. Ia mendarat di depan loteng besar dengan plakat bertuliskan, Taman Musim Semi. Yi Feng tersenyum, ayo, aku akan mengajakmu masuk untuk menggali. Lou Benwei, yang bingung melihat plakat itu, memandangi plakat itu. Saat itu, seorang germo wanita tua yang menawan datang dan memimpin rombongan ke loteng. Tuan, silakan masuk. Apakah Anda kenal beberapa gadis? Mata Lou Benwei berbinar saat menyadari sesuatu. Kalau Anda mengajak kami masuk, kita semua akan saling diperkenalkan. Oh, Tuan, itu benar sekali. Silakan masuk. Lou Benwei memimpin dan masuk. Ia sama sekali mengabaikan Yi Feng, yang telah membawanya ke sini, dan mengambil inisiatif. Ia sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Lou Benwei merasa seperti ikan di air, seperti harimau bersayap, dan tahu segalanya seperti punggung tangannya. Di dalam loteng, dua baris gadis, semuanya berpakaian beragam, namun sangat terbuka dan seksi, membungkuk dan berkata, para tamu yang terhormat, selamat siang. Lou Benwei dan yang lainnya langsung senang dan gembira ketika melihat ini. Yi Feng terkekeh pelan dan mengeluarkan setumpuk kristal peri, yang jatuh di atas meja. Dong, dong, dong. Kristal-kristal peri jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, membuat jantung para gadis berdebar kencang dan napas mereka terasa sedikit tak teratur. Cahaya yang menyilaukan hampir membutakan alis mereka, membuat mereka bersemangat dan bersemangat. Yi Feng menatap bos dan berkata dengan tenang, kami sudah memesan tempat ini. Panggil semua gadis. Nyonya itu tersenyum lebar dan langsung menjawab, baiklah. Para wanita, layani para pria dengan baik. Saya akan memanggil gadis-gadis lainnya. Ayo, ayo, duduk di sebelah saya. Lou Benwei buru-buru memanggil beberapa gadis untuk melayaninya. Ah, lembut sekali, halus sekali, licin sekali. Nyaman sekali. Tuan, jangan terlalu tidak sabar. Mari kita duduk dulu. Lou Benwei merasakan sensasi geli di sekujur tubuhnya, seolah-olah ada arus listrik yang mengalir melaluinya. Rasanya luar biasa menyenangkan. Setelah semua orang duduk, ratusan gadis berkumpul. Meja dipenuhi dengan hidangan lezat dari darat dan laut, buah-buahan segar, dan anggur berkualitas. Para gadis memainkan alat musik, bernyanyi, dan menari, masing-masing memamerkan bakat mereka. Yi Feng merasa seperti kembali ke kota Wenjiu. Saat makan, beberapa gadis mencoba mendekati Yi Feng, tetapi ia menghentikannya. Yi Feng menunjuk Lou Benwei dan berkata kepada para wanita muda, ayo kita semua pergi ke rumahnya. Baik, Tuan. Musik lembut terdengar, dan suasana di Taman Chunse tiba-tiba menjadi panas. Lou Benwei dan Gou Zi tenggelam di dalamnya dan tak bisa melepaskan diri. Yi Feng menyaksikan nyanyian dan tarian, dan melihat saudara-saudaranya bersenang-senang, dan ia tak bisa menahan senyum. Ia minum dan menonton tarian sendirian, dan sesekali mengangkat gelasnya untuk minum bersama semua orang, dan terdengar tawa dan kegembiraan di telinga. Setelah beberapa saat, semua orang sedikit mabuk, tetapi Lou Benwei masih tampak lapar. Yi Feng tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, memikirkan banyak kejadian di masa lalu.
Masa lalu antara dirinya dan saudara-saudaranya bagaikan tayangan slide di benak Yi Feng, begitu jelas. Pria berbaju hitam saat itu adalah manusia. Tapi sekarang ia hanya bisa membungkus dirinya dengan jubah. Melihat pemandangan ini, hati Yi Feng tak terelakkan merasa getir. Meskipun pria ini masih hidup, dan bahkan lebih riang daripada sebelumnya, ia pasti masih menyimpan penyesalan dan dendam di hatinya. Sebagai saudara yang berbagi hidup dan mati, Yi Feng merasa bersalah. Ia ingin menebus kesalahannya kepada Lou Benwei. Nyanyian dan tarian berlanjut, dan Yi Feng tidak terburu-buru. Ketika Lou Benwei memasuki mode spiritual sage, Yi Feng berbisik, "Bagaimana, apakah kau ingin mendapatkan kembali tubuh fisikmu?" Lou Benwei mendengar ini, dan tangannya yang sedang membelai gadis itu dengan penuh semangat tiba-tiba membeku. Ia menoleh untuk melihat Yi Feng di sampingnya dan melihat bahwa Yi Feng tampak tidak bercanda. Jadi ia mendorong gadis itu menjauh dan duduk di sebelah Yi Feng, menyeringai. "Ada apa? Apa kau punya ide? Masuk kembali ke siklus reinkarnasi," kata Yi Feng singkat. "Ayolah, masuk kembali ke siklus reinkarnasi tidak semudah yang kau katakan." Lou Benwei memutar matanya. "Percayalah padaku, aku punya caraku sendiri." Yi Feng berkata dengan percaya diri. "Benarkah?" tanya Lou Benwei curiga. "Aku Super Supreme sekarang. Bagaimana aku bisa disebut Super Supreme kalau aku bahkan tidak bisa melakukan ini? Apa kau tidak merasa tidak nyaman sekarang? Ada begitu banyak wanita muda, apa yang bisa kau lakukan, menusuk mereka dengan tulangmu?" kata Yi Feng langsung, tepat mengenai titik lemah Lou Benwei. Lou Benwei merenung sejenak dan berpikir dalam hati, "Ya, aku bisa menusuk titik kenikmatan mereka, tapi aku tidak bisa benar-benar memasuki mode bijak." Siapa yang mempermainkan siapa? Lou Benwei belajar dari kesalahannya dan menepuk pahanya lalu berkata, "Sialan, setelah minum ini, aku akan kembali bereinkarnasi. 18 tahun kemudian, aku akan menjadi pahlawan sejati lagi. Kalau begitu, kemarilah untuk menggali." Di tengah langit berbintang yang tak berujung. Seberkas cahaya, bagaikan komet, menembus kedalaman alam semesta. Yi Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menyaksikan semua ini dalam diam, dengan senyum tipis di wajahnya. Gou Zi dan keempat orang lainnya terus mengikuti Yi Feng. Melihat ekspresi Gou Zi dan Li Pan yang enggan, Yi Feng tersenyum dan berkata, "Jika kalian ingin menemukannya, pergilah." "Terima kasih, Tuan." Mata Gou Zi dan Li Pan berbinar-binar gembira. Setelah itu, Gou Zi dan Li Pan berubah menjadi aliran cahaya, dengan cepat mengejar ke arah cahaya itu. "Tuan, bagaimana dengan kami?" Beruang hitam dan Raja Roh bertanya serempak. Yi Feng tersenyum tipis, "Naji, garis keturunanmu luar biasa. Kau adalah hewan peliharaan yang ditinggalkan oleh Yang Maha Tinggi Abadi. Dia meninggalkan warisan untukmu, dan kau harus kembali bersamaku untuk menerimanya." "Seperti yang kau perintahkan, Tuan," kata beruang hitam dengan hormat. "Sedangkan untukmu," Yi Feng menatap Raja Roh. "Kau juga seorang jenderal peninggalan Yang Maha Tinggi. Sekarang kau hanyalah jiwa. Aku bisa saja mencarikan tubuh untukmu, tapi itu bukan tubuhmu sendiri. Demi masa depan dan pencapaianmu, kembalilah bersamaku dan bereinkarnasi di duniaku." "Sesuai perintahmu, Tuan," kata Raja Roh dengan hormat. Setelah mengatur segalanya, Yi Feng akhirnya tenang. Ia tiba di lokasi bekas desa pegunungan dan berdiri di pintu masuk halaman. Ia diam-diam menatap ke kejauhan, menunggu kekasihnya. Waktu berlalu dengan cepat, tetapi Yi Feng tidak terburu-buru. Ia pergi ke desa tak jauh di bawah gunung dan membersihkan sebidang tanah. Meja, kursi, tempat tidur, bahkan cangkir dan piring di halaman semuanya buatan tangan Yi Feng. Ia juga mengolah ladang di belakang halaman. Tempat ia menanam berbagai macam sayuran dan buah-buahan, yang semuanya akan dinikmati Bai Piao Piao. Melakukan hal-hal ini memuaskan Yi Feng, menghilangkan kecemasan menunggu, dan melunasi utangnya kepada Bai Piao Piao. Yi Feng sedang menyeduh anggur di halaman ketika ia tiba-tiba merasakan suatu ikatan. Ia mendongak. Ia melihat seorang wanita dengan keanggunan yang tak tertandingi, berjalan anggun menuju halaman. Tatapan mereka bertemu, seolah dipenuhi kata-kata untuk saling curhat, tetapi hanya air mata yang menggenang di pelupuk mata mereka. Yi Feng bergegas keluar dari halaman, berlari menuju orang yang telah lama ia rindukan. Bai Piao Piao tampak masih linglung, menatap Yi Feng dengan saksama. Ia tampak mencoba memastikan bahwa pemandangan di hadapannya bukanlah khayalan, atau mungkin terbebani oleh kejutan, sementara ia berdiri terpaku di sana. Sebelum Bai Piao Piao sempat bereaksi, Yi Feng sudah berada di depannya, menariknya ke dalam pelukannya. Bai Piao Piao tertegun sejenak, lalu merasakan kehadiran dan kelembutan Yi Feng, dan akhirnya tersadar. Ia terisak, "Suamiku." Saat dua kata itu terucap, Bai Piao Piao merasakan jantungnya berdebar kencang, hidungnya sakit, dan ia pun menangis. Air mata mengaburkan pandangannya, membuatnya tak mampu berbicara. Yi Feng memeluk kekasihnya erat-erat. Merasakan emosi rumit kekasihnya, hati Yi Feng tercabik-cabik. Bai Piao Piao terisak dan gemetar dalam pelukan Yi Feng, bagaikan burung yang terluka dan kebingungan.
Sebagai satu-satunya istri sekaligus pendamping Tao Yifeng, Bai Piao Piao dan Yifeng memiliki ikatan yang tak terpisahkan. Saat itu, untuk mencegah Sang Bulan Merah Agung mengintip ke dalam pemurnian dunia yang Yifeng lakukan melalui karma. Hampir semua orang yang dekat dengan Yifeng telah memasuki kembali siklus reinkarnasi. Hal ini dimaksudkan untuk membingungkan Sang Bulan Merah Agung dan menyembunyikan identitas serta hubungan karma masa lalu Yifeng. Kini, setelah Sang Bulan Merah Agung disapu bersih oleh Yifeng dan Bai Piao Piao yang dibangkitkan kembali melalui ruang virtual, mereka akhirnya dapat saling mengenali. Yifeng berkata lembut, tidak apa-apa. Kita bisa bersama setiap hari mulai sekarang. Bai Piao Piao mengangguk dan memeluk Yifeng erat-erat. Ia memiliki 1000 kata untuk diungkapkan kepada Yifeng, keluhannya, kerinduan yang tak terhapuskan bahkan setelah memasuki siklus reinkarnasi, kegembiraan yang ia rasakan saat kembali. Namun pada akhirnya, ia hanya memeluk Yifeng erat-erat. Yifeng dengan lembut membelai punggung kekasihnya, menenangkannya hingga perlahan ia tenang. Ia berbisik kepada Bai Piao Piao betapa ia merindukannya, potret-potret yang telah digambarnya untuknya, dan patung-patung tanah liat yang telah dibuatnya. Ia mencium kening Bai Piao Piao dengan penuh kasih, mengusap kristal-kristal di wajahnya yang halus, mencium pipi kemerahan dan bibirnya yang lembut. Aroma anggrek memabukkan Yifeng, dan perasaan mendapatkan kembali apa yang telah hilang membuatnya sangat puas. Keduanya berpelukan, merasakan napas masing-masing yang familiar namun asing, merasakan kehangatan dan napas masing-masing. Saat ini, matahari tak lagi terik, angin tak lagi berisik, dan kicauan burung tak lagi berisik. Semuanya tampak tak berubah, namun terasa lebih baik. Di bawah asuhan Bai Piao Piao, halaman menjadi penuh bunga, indah dan tenang. Bai Piao Piao, yang sedang menyayangi hamparan bunga di halaman, berpesan, suamiku, petiklah beberapa magnolia putih untukku. Ingatlah untuk menyimpan daun dan rantingnya. Petik 2. Baiklah, adakah hal lain yang kau inginkan dariku, istriku? Bai Piao Piao tampak berpikir, dan setelah beberapa saat, ia berkata, bawakan air mata air, dan aku akan membuatkan teh untukmu sore ini. Baiklah. Yifeng tersenyum lembut. Melihat Yifeng seperti ini, Bai Piao Piao tak kuasa menahan tawa. Sore harinya, Bai Piao Piao merebus air dengan arang, mencuci cangkir dan cangkir teh, lalu membuatkan teh untuk Yifeng. Semua daun teh ini dipanggang sendiri oleh Bai Piao Piao, campuran bunga dan tanaman, dengan aroma yang menyenangkan dan rasa yang lebih manis. Yifeng dengan santai menikmati teh yang diseduh oleh istri tercintanya, tampak sangat puas. Bai Piao Piao berkata dengan lesu, suamiku, aku berencana membangun sekolah di dekat sini, seperti sebelumnya, untuk mengajari anak-anak desa membaca dan menulis. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Baiklah, aku akan meratakan tanah dan membantumu membangun sekolah. Yifeng tahu Bai Piao Piao tidak bisa diam dan mencintai anak-anak, jadi wajar saja jika ia mendukung minatnya. Baiklah, kalau begitu kau bisa mengajari anak-anak kecil itu tinju, agar mereka bisa menguasai seni bela diri dan sastra. Apapun yang kau katakan, aku akan menurutimu. Bai Piao Piao mengangguk puas, senyumnya mengembang. Entah mereka menanam bunga bersama atau membesarkan anak bersama. Kehidupan seolah kembali ke masa lalu. Ada kemanisan dalam hal-hal biasa dan kedamaian dalam ketenangan. Di waktu luangnya, Yifeng akan mengajak Bai Piao Piao ke berbagai planet. Bergandengan tangan, mereka menyusuri pantai selembut selimut Kashmir, menyusuri ombak. Mereka mendengarkan kisah dan sejarah penduduk pulau. Mereka pergi menyaksikan aurora borealis dan pulau penyu yang bergerak, dihiasi bunga dan kupu-kupu. Mereka mengunjungi banyak tempat baru, bertemu banyak teman lama, dan melihat pemandangan indah yang tak terhitung jumlahnya. Perjalanan mereka melintasi langit berbintang, menjalani kehidupan bahagia yang bahkan membuat iri para dewa. Baik itu pakaian dan makanan mewah maupun makanan sederhana, selama mereka bersama orang yang mereka cintai, mereka merasa bahagia. Beberapa tahun kemudian, mereka mendapati diri mereka di puncak gunung, berpelukan seperti biasa, menyaksikan matahari terbit. Seberkas cahaya kemerahan menembus kegelapan, menembus malam dan menyambut datangnya siang hari. Dalam sekejap, fajar menyingsing, menerangi seluruh daratan. Saat itu, Bai Piao Piao menyandarkan kepalanya di dada Yifeng, seperti anak kucing yang menggemaskan. Ia menatap matahari terbit dan berkata lembut, pergilah jika kau mau. Aku percaya padamu, dan aku akan menunggumu kembali. Kau, Yifeng menatap kekasihnya dalam pelukannya, raut wajah terkejut. Bukankah kau bilang kita telepati? Kalau kau khawatir, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Yifeng tersenyum pahit. Ya, ia memang khawatir. Sejak mengalahkan Red Moon Supreme, pikiran pertama Yifeng adalah membentuk kembali tubuh Lu Benwei. Namun kemudian, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa pada Lu Benwei. Meskipun Lu Benwei berada di dunianya sendiri, kekuatan hukumnya tidak dapat membentuk kembali tubuhnya, ia bahkan tidak dapat mengendalikan hidup atau matinya sendiri. Yi Feng merenung cukup lama sebelum akhirnya mencapai kesimpulan. Lu Benwei mungkin makhluk tingkat tinggi, makhluk yang lahir dari alam semesta sebagai pembawa, bukan dari dunia kecil seperti mereka.
Kekuatan hukum Yi Feng hanya memengaruhi makhluk di dalam dunianya sendiri, dan tidak dapat mengganggu tatanan alam semesta di luar. Oleh karena itu, jika Lou Benwei ingin membentuk kembali tubuhnya, ia tidak akan bisa begitu saja memasuki siklus reinkarnasi di dunianya sendiri, seperti yang telah dilakukan Raja Roh. Sebaliknya, ia harus kembali memasuki siklus reinkarnasi di alam semesta luar, menjalani 3 kesengsaraan dan 9 kesulitan. Lou Benwei pernah mengorbankan tubuh fisiknya untuknya. Jadi, bagaimana mungkin ia, sebagai saudaranya, hanya berdiam diri dan menyaksikan Lou Benwei memasuki siklus reinkarnasi untuk tubuh fisiknya? Demi memastikan reinkarnasi saudaranya yang damai, ia harus menanggung 3 kesengsaraan dan 9 kesulitan. Namun Yi Feng, yang menyadari utang budinya kepada Bai Piao Piao, menyimpan masalah ini untuk dirinya sendiri. Kini, pengakuan Bai Piao Piao memaksa Yi Feng untuk menghadapi pikirannya sendiri. Memang, ia tidak benar-benar berpikiran tunggal. Demi menjaga ketenangan pikiran demi Lou Benwei, saudaranya, dan demi menjalani hidup tanpa beban bersama Bai Piao Piao, Yi Feng memutuskan untuk memulai perjalanannya sekali lagi. Ia mencium kening Bai Piao Piao, tersentuh oleh perhatian dan pertimbangan kekasihnya. Terima kasih. Aku pasti akan kembali. Tunggu aku, kata Yi Feng dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, penuh keyakinan pada kemampuannya sendiri. Bai Piao Piao memeluk Yi Feng erat-erat. Ia sangat enggan berpisah dengan suaminya, tetapi setelah berpelukan erat, ia melepaskan tangan Yi Feng. Bai Piao Piao tahu bahwa cinta bukanlah tentang ikatan, melainkan tentang pemenuhan dan toleransi bersama. Ia mengerti bahwa Yi Feng telah menanggung beban yang sangat berat, dan ia ingin menjaga hatinya tetap murni dan murni, agar ia bisa benar-benar bahagia. Bai Piao Piao dengan lembut membelai wajah Yi Feng sambil tersenyum cerah, suamiku, aku percaya padamu. Aku dan bayi di dalam perutku akan menunggumu kembali. Yi Feng tertegun mendengar kata-kata itu. Aku akan menjadi seorang ayah. Ia sangat gembira. Ia memeluk Bai Piao Piao, telapak tangannya membelai lembut pinggang rampingnya, sebuah kekuatan lembut mengalir ke dalam dirinya. Benar saja, ia merasakan kekuatan kehidupan di dalam dirinya. Kekuatan itu terhubung dengan darahnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk menempelkan telinganya ke perut Bai Piao Piao, mendengarkan dengan saksama. Aku benar-benar akan menjadi ayah. Haha, Yi Feng tersenyum terkejut. Saat itu, ia sebahagia anak kecil. Bai Piao Piao merasakan kehidupan di perutnya, merasakan hangatnya pipi Yi Feng di perutnya, merasakan keterkejutan Yi Feng, dan juga tersenyum bahagia. Yi Feng mencium perut Bai Piao Piao dengan penuh kasih sayang dan berkata lembut, ayah sudah mendengarnya. Jangan merepotkan ibu saat ayah pergi. Saat ayah pulang, aku akan membuatkanmu pedang kayu kecil dan kuda kayu kecil, untuk membawamu berlatih tinju dan memancing. Malam itu, Yi Feng tertidur dengan tenang sambil menggendong Bai Piao Piao, dan tidurnya sangat nyenyak. Sekelompok anak mengetuk pintu kayu halaman. Tuan, istri majikan bilang Anda akan melakukan perjalanan jauh. Ingatlah untuk berhati-hati dan makan tepat waktu. Tuan, jangan khawatir, kami akan menjaga istri majikan dengan baik. Jangan khawatir, Tuan, ingatlah untuk membawakan kami makanan lezat saat Tuan kembali. Anak-anak itu tampak enggan pergi. Yi Feng dengan lembut mengelus kepala mereka dan mendesak, baiklah, kalian harus berlatih tinju dengan baik dan dengarkan Nyonya Guru. Siapapun yang membuat Nyonya Guru marah akan dihukum saat aku kembali. Anak-anak itu sangat bijaksana dan berkata serempak, jangan khawatir, Tuan. Kemudian, Yi Feng menggenggam tangan Bai Piao Piao yang lembut, dan tatapan mereka bertemu. Melihat ini, anak-anak itu, setelah tertawa terbahak-bahak, dengan bijaksana berlari pergi. Yi Feng menatap mata istri tercintanya yang cerah dan sayu dan berkata dengan tegas, Piao Piao, tinggallah bersama anak-anak dan tunggu aku. Bai Piao Piao menggenggam tangan Yi Feng yang kokoh dan mengangguk lembut, pergilah segera, kami akan menunggumu. Yi Feng dengan lembut memeluk Bai Piao Piao, mencium keningnya dengan penuh kasih sayang, lalu berbalik dan pergi. Bai Piao Piao berdiri di dekat pintu, dengan enggan memperhatikan sosok Yi Feng yang menjauh. Perpisahan itu kembali meninggalkan Bai Piao Piao dengan rasa kehilangan. Keengganan dan kegelisahan di hatinya berubah menjadi air mata, tetapi ia tetap diam. Tak yakin berapa lama suaminya akan pergi, sebagai seorang istri, ia hanya bisa diam menunggu di rumah untuk kepulangannya. Piao Piao, aku pasti akan kembali sebelum bayinya lahir, sungguh. Suara Yi Feng memasuki pikiran Bai Piao Piao, dan sosoknya telah menghilang di kejauhan. Setelah menerima janji Yi Feng, Bai Piao Piao menyeka air mata dari sudut matanya dan menampakkan senyum tipis. Ia mengelus perutnya dan berkata lembut, nak, ayah bilang dia akan kembali sebelum kamu lahir, apa kamu dengar? Di langit berbintang yang tak berujung. Yi Feng berdiri dengan gagah di udara dengan tangan di belakang punggungnya. Dengan pikiran, aliran cahaya menerobos kehampaan dan berubah menjadi pedang panjang, berdiri di sampingnya. Pedang panjang itu berdengung dan bergetar, seolah-olah sangat bersemangat dan bergairah. Yi Feng mengambil pedang kelahiran ini, menatap kedalaman alam semesta dengan mata membara, dan melangkah maju dengan tegas.
Kali ini, agar Saudara Ping dapat kembali memasuki siklus reinkarnasi, ia juga menyambut kehidupan baru yang cerah. Kisah tambahan Lu Benwei telah dirilis. Anda dapat mencari nama pena saya Feng Lingbei, atau mencari judul buku, Kibel di Zona Terlarang di awal, dituduh oleh bos. Pencarian judul buku mungkin tidak ditemukan karena judul dapat berubah di kemudian hari. Nama penanya memang yang terbaik. Komik buku ini, di atas 10.000 orang. Komik animasi, di atas 10.000 orang. Audio multi pemain, kamu sudah level 1000, dan level tertinggi di luar sana adalah 30. Jalan masih panjang, dan kami berharap dapat bertemu kalian lagi di masa depan yang lebih baik. Sayang kalian semua, dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.